Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tokoh berakhlak yang saya ambil adalah Bapak Presiden Indonesia ke-6, yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono atau yang akrab disapa SBY, adalah seorang tokoh politik Indonesia yang pernah menjabat sebagai Presiden Indonesia yang ke-6 selama 2 periode, yaitu tahun 2004 sampai 2014. Beliau lahir pada 9 September 1949 di Pacitan, Jawa Timur. Beliau tumbuh di keluarga yang sederhana. Ayahnya Raden Soekotjo adalah seorang guru, sedangkan ibunya Siti Habibah adalah seorang ibu rumah tangga. Ketika masih kecil, beliau memiliki cita-cita untuk menjadi seorang tentara. Beliau menikah dengan Ibu Ani Yudhoyono, yang juga dikenal sebagai sosok yang aktif dalam kegiatan sosial dan pendidikan. Mereka dikaruniai 2 orang anak, yaitu Agus Harimurti Yudhoyono dan Edi Baskoro Yudhoyono. Pendidikan formal beliau dimulai di SD Negeri 3 Pacitan. Pendidikan tinggi beliau ditempuh di Akabri dan kemudian melanjutkan pendidikan di AMN Magelang. Proses pemilihan umum presiden pada tanggal 20 September 2004, beliau terpilih menjadi presiden didampingi oleh Bapak Haji Yusuf Kalla sebagai wakil presiden. Beliau kemudian terpilih kembali pada pemilihan umum 2009 dengan didampingi Bapak Budiono sebagai wakil presiden. Selama menjabat 10 tahun dalam memimpin negara Indonesia, banyak nilai-nilai teladan yang dapat kita ambil untuk diterapkan sebagai ASN yang berakhlak. Bahwa Bapak SBY adalah tokoh berakhlak, pandangan yang sering dikaitkan dengan citra dirinya selama menjabat sebagai presiden. Bapak SBY dikenal dengan pendekatannya yang mengutamakan kepentingan masyarakat. Contohnya adalah program-program pro rakyat seperti BLT dan program Jamkesnas yang diluncurkan pada pemerintahannya, menunjukkan komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Periode kepemimpinannya, Bapak SBY berhasil menyelesaikan masa jabatan dan menunjukkan akuntabilitas dalam menjalankan tugas. Beliau adalah presiden pertama yang menyelesaikan 2 periode masa jabatan penuh sejak era reformasi. Hal ini menunjukkan pertanggungjawaban dalam menjalankan amanah yang diberikan oleh rakyat. Bapak SBY selalu melakukan tugas dengan kualitas terbaik, terbukti dengan prestasi yang luar biasa yang telah diraih sejak pendidikan militer, ketekunan, kegigihan, serta upaya untuk meningkatkan kompetensi diri, mengantarkannya sebagai taruna yang berprestasi. Beliau merupakan peraih Adi Makayasa dari Trisakti Wiratama pada tahun 1973. Beliau dikenal sebagai sosok yang mampu menciptakan suasana yang kondusif dan harmonis dalam pemerintahan. Bapak SBY seringkali melakukan pertemuan dengan berbagai tokoh politik dari berbagai latar belakang untuk menjaga stabilitas politik dan keutuhan bangsa. Pertemuannya dengan Bapak Presiden Prabowo sebagai contoh upaya menjaga harmoni antar pemimpin. Bapak SBY selalu berupaya memberikan yang terbaik sesuai amanat yang diberikan oleh rakyat. Beliau memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang setia pada NKRI. Sebagai seorang yang berlatar belakang militer, beliau selalu menjaga nama baik, harkat, dan martabat kesatuan kemiliterannya. Bapak SBY selalu beradaptasi dengan perubahan zaman, misalnya dalam menghadapi krisis ekonomi global. Dia mampu mengambil kebijakan yang tepat untuk menjaga stabilitas ekonomi Indonesia. Dia juga mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan informasi. Bapak SBY sering mengadakan kumpulan dengan wakil presiden beserta para menteri-menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu dan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 demi terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan. Beliau juga melakukan kunjungan kerja kenegaraan dan melaksanakan perjanjian kerjasama bilateral dengan negara-negara lain. Kepemimpinan Bapak SBY merupakan gaya kepemimpinan yang sesuai dengan era demokrasi. Bapak SBY juga menegaskan kalau dirinya cenderung untuk mengalah, lebih memilih melakukan berkompromi dan membuat konsensus, karena beliau tidak ingin kepemimpinannya yang dijalankannya menjadi otoriter. Pemikiran dan warisan beliau mencerminkan komitmen untuk menciptakan Indonesia yang demokratis berkeadilan. Beliau mengatakan, politik yang berakhlak itu berarti melakukan sesuatu dengan tujuan baik, itikat baik, dan hati yang bersih. Sekian video Jurnal saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.